Kalau saya tidur harus pakai TWS, itu Oke. apa efeknya? Dan di posisi TWS itu menyala. Iya. Oke. Ya Efeknya itu tadi, kita dari situ akan ada beban dengan durasi. Ini mitos atau fakta? Banyak ibu-ibu mengatakan es terus, jangan minum es, nanti pilek. Saya sudah jelasin. Iya. Tapi saya Oke. dokter umum. Ya, Sering oke. dibantah. Ini pasti dibantah. Ini dokter THT ini pinter loh. Kenapa kalau minum hangat atau sup bawang Oke. itu nyaman tenggorokan, terutama lagi faringitis. Mitos atau fakta? Orang yang kecapean pasti akan ngorok kalau tidurnya. Ah itu tonusnya tadi. Kenapa ada orang yang dulunya itu nggak alergi, Oke. terus tiba-tiba jadi alergi debu atau benang sari? Tuh kan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Masih dengan saya di podcast Tirta Totot. Iya, bukan peng, cipeng dan krempeng. Ini di Rumah Sakit UGM, tempat saya dulu sempat berdinas sebagai dokter internship. Dan ini bukti di UGM, mantap. Ini beneran di UGM, beneran. Ini di gedungnya, gedung tengahnya. Dan di sini tuh dokternya adalah dokter yang nyentrik-nyentrik tapi pinter, tapi jago. Itu alasan kenapa saya tuh dulu kan ditanya, Tirta dulu kok rambutnya diwarna-warni. Ini ya, kalian semua habis ini akan merevisi pendapat itu. Kok dokter rambutnya dicat? Dan pertanyaan kedua, Tirta ini gimana bason horek? Nah, ini cocok. Ini dokter yang rambutnya dicat, spesialisnya THT, hobinya ben-benan. Tidak lain tidak bukan, kita sambut Dokter Boni. Salah. Tuh, udah lihat? Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bener kan dok, dokter Apa ini? THT kan? Insya Allah benar, bisa dikonfirm di kolegium. Tuh kan bener. Insya Allah betul. Dokter di Rumah Sakit UGM. Selain di Rumah Sakit UGM di mana aja dok? Saya di Hermina sama ada praktekan di apotek daerah Hermina. Kaliurang. Dokter, boleh Gimana? diceritakan dulu nggak? History background-nya masuk S1 tuh tahun berapa, Oke, terus masuk THT berapa, terus karir-karirnya. Oke, kalau S1-nya saya tahun 98 di FK. Oh tuwek ya? Insya Allah muka kulitnya enggak. Nah, kalau KTP boleh jalan, tapi insya Allah mungkin enggak. KTP-nya jalan terus tapi bentuknya enggak. Itu kan? Ini 11-12 kok. Berarti kan aku tuwek dong. Nah, iya siapa yang naik, siapa yang turun kan iya kan. Percaya kan senior saya seperti ini kan, di deleleng kalau ini. Monggo lanjutkan Pak Dokter. Oke. Nah, terus saya lulus waktu itu tahun 2004. 2004 saya lulus dokter umum. Sempat bekerja di Fakultas Kedokteran, saya di bagian IKM dulu. Oh. Di IKM malahan dengan waktu itu disaster management malahan belajarnya. Oh ya? Jadi karena kejadian 2004 itu bersamaan dengan Aceh. Iya, tsunami Aceh. Nah, terus UGM kebetulan ada proyek pembangunan recovery Aceh waktu itu saya malah waktu saya lulus saya ikut sekalian. Oh, Sampai 2005 akhir kalau nggak 2006 awal. Itu sekitar setahunan lah saya bekerja Oke. di IKM. Nah, setelah itu baru saya putuskan untuk sekolah lagi. Sekolah lagi, dokter THT, masuk THT-nya 2006 akhir. 2006 akhir. terus? Saya selesai PPDS itu tahun 2011. Oh, tepat waktu ya. Ya mundur sidik lah ya. Sidik lah. Biasa masalah tesis kan, biasa. Terus setelah itu masih praktek swasta di sekitar Jogja. Saya ada diajak teman untuk praktek di klinik astuti di Jalan Kaliurang. Oke. Itu senior saya yang ngajak waktu itu. Ya sudah, saya ikut di situ. Terus kemudian sempat bekerja di rumah sakit swasta lain. Saya pernah sempat bekerja di rumah sakit Anur juga. Oh, oke. Rumah sakit Anur. Terus habis itu diajak sama almarhum Prof. Nartini. Kesininya itu diajak sama almarhum Prof. Nartini. Oke. Prof. Nar ngubungin, kowe sono gawean rung. Nggih, tesis tunggal Prof. Reneo, siap. Saya ke sini. Ke sini saya pikir waktu itu tuh cuma suruh lihat-lihat rumah sakitnya. Tahu-tahu direktur datang, saya datang. Loh, ini wawancara. Saya begitu, oh ya Allah, ya sudah. Kecemplong lah akhirnya di sini. Itu tahun 2000? 2011 akhir. Karena Oh. rumah sakit ini kan soft openingnya waktu itu kan 2012 kalau Benar, iya. Nah, Pas, 2011. pokoknya pas aku lagi koas mau lulus tuh. Iya, itu 2011 akhir waktu di sini masih sepi, masih belum ada apa-apa. Heeh. Nah, itu dijabil terus akhirnya ya sudah. Wawancara, ya wis. Ketemu Kabak Yamet, waktu itu Dr. Yeswanto di sini. Terus nanti kapan mau mulai praktek? Hah? Sebegitunya.
Nah, terus ya waktu itu kita memang di sini belum ada apa-apa ya di RSA itu. Jadi cuma dikasih ruangan tuh. Dikasih ruangan. Nah, anu kabaknya nanya, "Loh, ini butuh apa untuk praktek?" Lah punyanya apa? Nggak ada. Oh ya sudah. Saya minta suction aja deh. Selebihnya semuanya alatnya saya yang bawa. Udah. Oh, bawa sendiri. Alat kecil-kecil ya, alat Oke. hati-hati kan kecil-kecil tuh. Nah, saya bawa sendiri waktu itu. Udah, kita jalan-jalan sampai terus akhirnya mulai rumah sakitnya mulai jalan nih. Itu mulai kita pasien stabil tuh kalau nggak salah 2013 atau 14 ya. Pasien mulai stabil, jadi 2 tahun tuh kita bangun. Dari yang dulu itu poli, pasiennya tuh 2, sebulan. 2 sebulan? 2 ekor, sebulan. Se-ekstrim itu kejadian. 2 sebulan ini berarti tugasmu ngopo ya, Dok? Gabut? Ya akhirnya terus saya membantu di rekam medik, kadang-kadang gitu. Dijadikan sama Prof. Narti ini sempat dijadikan kepala instalasi juga untuk rekam medik. Ya mau nggak mau terus belajar ngoding, ya wes melu ngoding kan gitu. Daripada di sini juga nggak gabut kan, nganggur. Dah, terus kita bangun pelan-pelan. Kita waktu itu karena pasien sudah stabil setelah 2014, di situ kita baru terima koas. Karena dulu kan koas nggak mungkin kita didik kalau nggak ada apa-apa. Betul, kalau ada pasien nggak ada kasus. Iya, nggak ada kasus. Betul. Kita kan baru mulai stabil itu kan sekitar 2014. Terus akreditasi, dan setelah akreditasi baru berjalan seperti ini. Dengan berbagai terseok-seoknya. Oke. Nah, Dok, mau tanya, itu kan boleh tanya nggak? Kenapa memutuskan gondrong, Dok? Ini. Jadi pada waktu itu Oke, saya iya, masuk. iya, iya. Ini jelas nih, saya masuk di sini itu ISIP 2015. 15 ya. Terus saya dapat stase IGD sama Bangsa. Di situ agak shock karena Dokter Boni gondrongnya dari dulu udah gondrong dan sudah dicet. Betul. Ya, jadi bukan saya saja yang rambutnya dicet. Saya belajar dari sepuh. Anda kalau marah ke beliau. Jadi kenapa memutuskan gondrong dan kenapa akhirnya memutuskan dicet? Apakah itu dari kuliah atau memang, dan kupikir tuh cuman sesaat, kayak aku kan cuman berapa tuh? Cuman 2 tahun ya? Kuat 2 tahun tok. Dan jenengan tuh dari saya ISIP 2015 sampai sekarang 10 tahun. Ya, hampir. Hampir 10 tahun ya. Kenapa, Dok? Awalnya itu sebenarnya cuman kalau yang masalah gondrong, saya dari kuliah dulu memang suka gondrong. Oh ya? Iya. Nggak dimarahin? Era itu kan masih dekannya Prof. Hardianto, terus badeknya itu Prof. Prof. Harsono. Oke. Ya beliau seniman juga. Jadi tidak terlalu masalah waktu itu, dan memang tidak ada aturan. Aturan itu kan setelah saya lulus baru mulai ada aturan tidak boleh gondrong. Saya yang kena. Nah, saya dulu masih bebas. Saya gondrong. Tapi cuman Prof. Hardianto kadang-kadang kalau ketemu di jalan gitu, sering saya ditarik rambutnya gini. Takoni, "Le, apaan para potong rambut?" Nah, tak jawab, "Tahun ngajeng, Prof." Nah, tapi tahun depannya ketemu lagi di jawab meneh. Saat kuliah tuh memang sudah panjang. Sudah. Saya dulu sekitar segini lah ya, sepunggung gini. Malah lebih panjang lagi. Memang kenapa? Memang ngikutin Memang slang? suka nih sih, memang suka. Memang suka? Iya. Ben-benan, Po? Iya, dari kuliah. Dari kuliah kalau itu ben-benan dari kuliah. Ini gosip apa enggak yang saya dengar di mitos atau fakta Dokter Boni di RSUGM, dan apakah benar Dokter Boni ben-benan hobi dan megang bass? Iya. Sampai sekarang kalau masih ada yang ngajak, insya Allah saya masih mau. Oh, jago? Ya kalau dibilang jago relatif ya. Kalau sama mungkin tahu Dokter Asa kan? Tahu. Nah, sama Asa ya mungkin rodo ya mungkin rodo alusan dek sidik lah. Wah, berarti jago dong. Iya, kalau dibilang SMA-mu di itu, Dok? SMA 9 saya dulu. SMP? SMP-nya 14. Oh, bukan jalur pada umumnya ya? Bukan. Ini jalur biasa. Saya jalur alternatif. Biasanya sih itu SMP-nya 5, SMA-nya 5 sama 3 atau 1. Iya, telah ada. Kedokteran itu isinya kayak gitu. Mereka tuh pindah kelas. Saya dulu tuh masuk ke kedokteran, saya malah merasa teralienasi, saya sendirian. Oh iya? Karena aslinya saya tuh kan angkatan 97, bukan angkatan 98. Oh, satu Jadi tahunnya ngapain? 1 tahunnya waktu itu kuliah di Fakultas Peternakan. Oke. Oh, peternakan. Peternakan, betul. Terus sempat Nah, cabut. tahun kedua saya diajak teman-teman ikut tes lagi. Kok ya langsung aja klebu. Nah, saya kan nggak enak. Masa saya nggak masuk A gitu. Sebenarnya waktu itu saya tuh teman-teman saya yang orang anak peternakan yang ngajak. Kalau teman-teman peternakan sekarang pada inget, yang ngajak saya malah mereka untuk UMPTN lagi. Lah terus mereka? Nggak ada yang masuk. Saya sendiri itu ada unsur hokinya ya artinya. Tapi kan kalau misalnya saya cuma waktu itu mikir ini kalau nggak saya ambil, saya berarti mengecewakan orang yang memang menginginkan ini. Oh ya benar, harus Ya udah, diambil. saya ambil lah. Saya ambil. Oke, Dok. Terus keputusan dicet rambut pertamanya? Oke.
Waktu itu sih saya memang rambutnya itu kan sebenarnya ubanan tapi ubanan nanggung. Jadi ubanan itu cuma di belakang kok. Depan sini masih hitam tapi belakang sini putih. Oh gitu. Wah, Kasih lihat dong. Gondrongnya ini krunya agak ini nih, agak intimidatif tapi oke lah. Wah. Tuh kan. Sekarang ada dengan rambut seperti ini, style ini orang ngerti ini cah teknik ki. Apa malah filsafat biasanya? Dikira anak filsafat apa anak sastra gitu ya itu biasanya. Bener kan? Kenapa di cat itu alasannya nutupi uban? Emang dulu gitu. pas aku isip kan udah di cat. Iya, itu kan sudah ubanan. Tapi ubannya cuma di belakang. Cuma di belakang. Oh iya, Po. Jadi kan nggak rata malah jelek. Oh. Terus ya sudah. Kalau kebetulan saya muslim kan, secara agama kan yang cat hitam itu nggak boleh. Terus? Lah nek tak kuning kisan malah nggak apa-apa kan? Nah ya sudah. Jadi nyamari. Nanti suatu hari di saat rambut saya itu putih beneran, nggak ada yang menyangka kalau saya beneran tuh dikira di cat. Iya kan? Bener sih. Ya kan? Ini logika terbalik, bener. Nah terus reaksi pasien, ini kan. Iya. Ini lihat outfitnya lihat. Wah ini di bawah ini. Denim ya. Ini nih ya, ini benar saya punya pembelaan sekarang. Ya Allah, dari dulu aku tuh pengen ngundang Pak Boni itu sebagai narasumberan. Berat. Karena lihat, saya tuh masih kalau ke RSUGM, saya nggak berani kalau pakai jeans. Sempat disengai. Nah ini lihat, jeans. Ting dong. Sneakers, ya kan? Hoka, running. Bajunya lihat. Bukan baju dokter. Baju PDL. Terus di rambut gondrong. Nah, gimana reaksi sejawat dan pasien? Kalau pas pertama yang ekstrim itu waktu pertama saya kuning. Pertama kali hari pertama saya masuk setelah saya kuningkan semua. Jodel semuanya. Terus tapi ya saya cuman waktu itu kan saya emang udah praktek di sini tuh saya ngecat pertama yang ekstrim itu 2014 itu 2013 akhir lah ya. Iya. Sebelum akreditasi waktu itu. Ya sudah. Pasien juga ngelihat begitu masuk ruangan tuh. Gitu. Kan pasien udah ada, kita kan sudah pasien rutin ada. Kan? Terus dia masuk gitu. Waduh, pasti begitu. Pasti ada ekspresi yang aneh-aneh. Tapi udah biasa. Lama-lama terbiasa. Jadi malah ciri khas. Iya. Jadi kan saya cuma ingat ada salah satu komedian terkemuka di Indonesia yang dia bilang begini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Pasti tahu siapa orangnya, karena saya yakin Dr. Tirta kenal. Iya. Berbeda. Itu memang ternyata it works. It works. Iya, manusia itu kan makhluk visual. Betul. Nah, sedangkan kalau kita mau menyatakan saya tuh mau menunjukkan bahwa saya kompeten, itu butuh waktu. Iya, betul. Mata ditarik langsung bisa dong. Iya benar. Ini bagus banget ya. Dan akhirnya dipertahankan terus sampai sekarang. Sekarang sudah jadi identitas. Jadi untuk tidak begini saya agak sulit juga. Iya dan itu termasuk saya. Aku memandang Dokter Boni kayak gitu. Kayak dokter muslim hobinya kan ngelawak ngerosting di medsos. Betul. Sama kayak gitu. Sudah jadi merek gitu. Sudah jadi merek. Nah, terus pertanyaan kedua, Dok. Pasien-pasien yang ini sudah lebih ke teknis pasien ya. Pasien yang datang ke RSUGM, kan dokter juga katanya praktek di Hermina dan apotek. Apakah ada yang dari anak muda atau ada terjadi perbedaan dari dokter pertama kali dulu dari THT sampai sekarang selama hampir 15 tahun ya? Itu ada perbedaan usia atau cenderung kasusnya gimana? Enggak sih, kalau untuk pasien atau masalah range usia relatif luas ya. Jadi dari yang anak-anak sampai yang geriatri kita tetap tidak ada perubahan. Malah justru pada pasien anak-anak kadang-kadang mereka tuh jadi lebih mudah saya approach-nya. Karena dia lihat rambut saya dia udah heran duluan. Nah, saya mendekati dia tuh jadi karena kan dokter Tirta pasti tahu soal white coat syndrome. Tahu. Ya kan? Itu kenapa di sini kita juga tidak terlalu banyak pakai. Kalau lihat teman-teman di sini dokter. Enggak ada. Ya, aku lihat. Dari dulu aku dari isi. Awal, iya. Ini saksi ya, dari aku dulu di RSUGM itu jarang yang pakai jas. Memang kayak kamu kalau pengen lihat dokter Tirta di Kalibaya ada di sini semua. Akarnya dari sini, ya, akarnya saya dari sini, makanya jadi kayak gini. Gitu. Aduh, berat ini. Jadi pasien genrenya luas. Genrenya luas. Tapi ya udah kalau gitu keluhan yang paling sering ada perubahan. Kalau tetap kalau di THT ya, kalau di THT kita tetap masalah pendengaran, karena secara nasional pun pendengaran itu tetap nomor 1 untuk kasus THT. Jadi urutannya itu pendengaran dulu, terus hidung, baru tenggorok kalau untuk yang di dokter THT. Karena tenggorok ini kan terbagi. Jadi kadang-kadang dokter datangnya ke dokter penyakit dalam, masalah GERD lah, masalah LPRD dan sebagainya. Jadi tidak selalu ke THT juga. Tapi kalau yang pendengaran kan memang ya most likely ke THT ya.
Orang dengan masalah telinga itu most likely ke THT. Nah, kupikir malah yang tinggi ke sini itu rata-rata hidung. Enggak ya? Enggak, karena kalau kayak di daerah mungkin kayak di Jakarta atau di Karawang itu memang masalah hidung dan sinus lebih banyak karena kan mereka daerah industri. Polusi lebih besar di sana di udara jadi kasus tersebut lebih banyak dibanding di sini ya. Oke. Oh, berarti itu ada kaitannya. Ada. Nah, kita akan bagi pertanyaannya banyak nih. Nah, ini. Dok, Ini yang saya mulai khawatir nih sama pertanyaan. Saya terus terang mulai khawatir. pertanyaan itu sebenarnya sudah saya kasih list pertanyaan. Oke. Tapi itu sebenarnya pengecoh. Iya. Nah, ini pertanyaannya iseng di sini. Pertanyaan pertama udah nih, berarti keluhan di Poli THT di RSUD paling sering yang ditangani Pak Boni kan pendengaran. Ya, oke. Nomor 2, soal isu pendengaran itu adalah kita nggak akan bahas yang horek dulu ya. Oke. Nah, itu dulu santai, pemanasan Ya. dulu, Siap, jangan siap, digas. siap. Ini keinginan netizen ini. Ya, yang Siap. pertanyaan itu adalah soal TWS. Oke, ya. Noise cancelling, terus open air yang kayak dokter pakai. yang ini. Terus habis itu ada yang Bone kabel conduction. ya. Sebenarnya ada efek samping sih, apa efek nggak samping nggak sih kalau kita pakai TWS atau bone conduction, lebih mending mana gitu. Baru nanti tak kaitin ke lari atau jangan-jangan dokter sudah mendapatkan keluhan banyak gitu, kehilangan pendengaran atau Oke. menurunnya kemampuan pendengaran gara-gara itu. Mungkin untuk memahami ini lebih ke dasarnya, itu kan kita melihat bagaimana organ telinga kita itu bekerja. Oke. Nah, konsepnya kan sebenarnya telinga kita itu kan hanya tumbuh sampai kira-kira sekitar 12 bulan lah. Setelah itu kan sudah. Jadi organ telinga yang sama kita pakai sampai mati. Ya. Artinya apa? Artinya di situ nanti akan ada proses depresiasi. Ada penurunan fungsi. Nah, penurunan fungsi tergantung dari pemakaian. Nah, dia bereaksi terhadap suara. Spesifiknya pendengaran kita itu bereaksi terhadap suara. Jadi kalau ibaratnya kalau kita punya motor, kita blayer terus kita pakai, nanti organ-organnya, onderdilnya itu akan rusak sebelum waktunya. Betul. Nah, ini pun sama nanti. Jadi konteksnya adalah berapa intensitas yang diterima oleh telinga dan berapa durasinya. Nah, jadi bukan masalah device-nya, tapi masalah itu. Kalau dia kerja terus ya dia cepat capek. Oh gitu. Nah, kapan dikategorikan telinga bekerja keras? Nah, prinsipnya gini, kalau secara konsensus itu ada yang namanya rule of 60. Itu untuk penggunaan headset. Rule of 60. 60. Jadi tidak boleh lebih dari 60 menit setiap kali pemakaian konsekutif. Terus intensitasnya tidak boleh lebih dari 60% kekuatan device-nya. Kan tiap device itu ada, kalau dibanterkan nanti ada you raise above level bla bla bla. Nah, itu idealnya jangan dilanggar. Karena itu threshold, aman sebenarnya. Oh, itu baru tahu aku. Rule of 60, jadi tidak boleh dari 60 menit. Nah, ada 60 menit dan tidak boleh 60%. Ya. Jadi terserah mau pedianya. Nah, kan dengan teknologi baru, Dok, yang bone conduction. Ya, yang seperti ini ya. Ya, itu. Itu sebenarnya ada efeknya nggak tentang penggunaan telinga atau kan kalau dilari itu lagi digadang-gadang. Yes. Nah, dari menurut dokter sendiri perbedaan dari TWS antara bone conduction dan yang langsung di telinga itu apa? Earplug. Earplug. Itu kalau dari kacamata THT itu ada perbedaan nggak, Dok, atau sama aja? Perbedaannya mungkin cenderung di beban kerjanya. Jadi artinya kalau kita menggunakan yang earplug, itu beban kerjanya langsung semua ditembakkan ke dalam. Jadi intensitasnya lebih besar. Coba kalau kita dengan headset seperti ini ya misalnya, kalau jenengan pasang begini, itu suaranya nanti agak lebih disperse. Tapi begitu digini kan, dia suaranya akan tertempel masuk. Itu jadi konteksnya sama dengan TWS biasa. Nah, artinya energi yang diterima oleh itu terbagi. Kalau pakai yang bone memang. Cuman ya, kalau kita bicara soundnya, memang kualitas soundnya pasti lebih bagus yang ini. Iya. Karena nada rendah itu bisa lebih dapat. Coba kalau jenengan bassnya pasti lebih jelek. Bassnya pasti lebih jelek. Clarity-nya akan ini beda. sulit ini. THT dan anak band itu asik nih. Clarity-nya agak beda nanti. Jadi kalau bagi orang yang menyukai sound, itu dia pasti pada dasarnya dia akan lebih suka yang ear muff atau earplug. Secara kualitas suara. Karena tidak ada TWS seperti ini yang clarity-nya sebagus itu. Ini sulit ya, bagus ya. Nah, kalau dari dokter sendiri, ini pertanyaannya kayak kemarin sempat terjadi discuss di threads. Ya, oke. Antara earplug, terus apa yang masih IEM, yang ear monitor, yang terus ada yang pakai kabel sama bone. Nah, dokter sendiri kalau bermusik, kan suka suara, genre musiknya yang dimainin? All around sih ya, pop oke, jazz oke, jazz sih oke, ya sampai in certain level ya. Blues? Blues malah justru basicnya jazz itu kan sebenarnya dari blues. Main berapa senar bassnya?
Yang 456 ada sih, 6 juga ada. Etian. Gitar apa gitar? Gitar sudah nggak main, sudah lama. Enggak, bukan. main. Maksudnya bassnya apa? Mereknya, sorry. Saya pakai yang 6 string, saya pakai chord Artisan A6. Terus kalau yang ini pakai Ibanez yang 4. Yang 5 pakai Yamaha TRPX 605. Untuk favorit basis? Indro Hajotikoro. Sebenarnya ngeri-ngeri ya. Berarti Hajotikoro sama Jago Pastorius. Etian. Jelas. Ada foto-fotonya nggak sih, dokter? Main bass. Mas, ya di Instagram saya ada sih. Kalau mau nyolong monggo enggak apa-apa. Instagram saya. Nah, ini cocok nih. THT tapi juga bermusik. Iya. Wah, ini netizen pasti ngidol nih. Ini jarang-jarang. Ngidol itu sama ngalor musuhnya. Idol, Dok. Ya. Nah, jadi tadi pertanyaan kembali dengan riwayat band-bandannya Pak Dokter dan THT, dokter memilih mana untuk kalau bermusik sendiri? Untuk masalah alat musik ya. Kalau saat bermusiknya, mungkin saya lebih pilih kalau pakai yang ini. Kalau secara kualitas musiknya. Yang Bluetooth atau yang kabel? Kabel. Oh, selalu ya? Kabel, karena kabel direct ininya, clarity-nya lebih baik, tidak ada delay. Kan Sama gitu. jawabannya sama teman-temanku yang musisi ya? Iya, memang itu realitanya begitu. Selalu ada delay kalau kita pakai yang ini. Bluetooth ya? Pakai yang Bluetooth atau pakai yang tidak direct. Tapi kalau kabel dia lebih lifetime. Lebih apa? Bukan lifetime, apa jenenge? Ya, langsung. Kayak live streaming lah. Jadi nggak ada latensi. Oh iya, oke. Nah, terus itu kan langsung keluhan apa? Sebenarnya kan AirPod itu atau TWS kan ada apa namanya karetnya. Iya. Nah itu sebenarnya rutin dibersihkan apa enggak sih, Dok? Harus rutin dibersihkan atau? Si karetnya maksudnya? Iya. Dan kalau perlu rutin dibersihkan, dokter sudah ada sempat menyarankan pasien enggak? Ini tolong dibersihkan ya. Takutnya infeksi atau jadi penyenye, otitis media gitu sudah pernah dapat kasus itu atau gimana, dokter? Atau ya udah dibiarin aja habis pakai band we. Kalau untuk selama dipakai satu orang yang sama sih sebenarnya insya Allah aman ya. Kalau gonta-ganti nah itu lain cerita. Tapi kalau orangnya sama yang memakai artinya kan dia hanya menempel di kulit sebenarnya. Oke. Jadi kulit di liang telinga kita itu kan nggak mungkin dia termasuk terlalu dalam. Dia pasti hanya masuk di sini itu ada bagian yang masih bisa digoyang-goyang di liang telinga. Itu pars cartilagine, bagian yang ada cartilagunya, tulang rawan. Itu kalau dia bertempel di situ kan dia nggak mungkin masuk lebih dalam lagi. Oke. Dan di situ hanya ada keringat sebenarnya, hanya ada sebum. Oh, jadi kalau satu orang sama aman. Satu orang yang sama sebenarnya masih aman. Oke, dah clear. Nah, terus dengan asumsi durasinya nggak terus panjang ya. Kalau panjang ya rusak dalam. Nah, ini pertanyaannya lanjut. Oke, kalau ada siap. orang kemarin di TikTok tuh ada yang bilang di netizen dan ini beneran dia komen ya. Oke. Dok, coba tolong dibahas tanyakan ke sehatnya Pak Dokter. Kalau saya tidur harus pakai TWS, itu apa efeknya? Dan di posisi TWS itu menyala. Iya. Oke. Ya Efeknya itu tadi, kita dari situ akan ada beban dengan durasi. Artinya kalau kita lihat sekarang, TWS itu kan kadang-kadang baterainya cukup ekstrim ya. Dia bisa bertahan nyala sampai 12 jam. Dia bisa nyala sampai 8 jam. Nah bayangkan 8 jam suara itu masuk terus. Ini organ nggak pernah berhenti bekerja jadinya. Dia nggak pernah istirahat, akhirnya itu masa pakai yang keambil. Masa pakainya menurun. Padahal sebenarnya kalau bagi orangnya ya, itu kan dia dengerin juga nggak dia dengerin kan? Betul. Oh dia tidur, Betul. tidurnya iya, kerjanya iya juga. Oh. Nah, jadi kalau secara ya kalau anggap pakai itu kan bisnis itu tuh rugi. Ya kan dinikmati enggak, bebannya iya. Iya, karena dihitungannya ya langsung telinga kerja terus. Direct, kerja terus. Telinga kita kan kita koma pun asal ada suara aja itu kokleanya kan kerja. Iya. Ya kan bereaksi dengan suara. Oke. Dan ini mitos atau fakta nggak sih, Dok? Sudah baca postingan di TikTok nggak? Jangan pakai TWS karena ada radiasi terus merusak koklea dan kawan-kawan. Kalau Gelombangnya. untuk kerusakannya itu mungkin lebih banyak karena suaranya sendiri sebenarnya dibandingkan dengan berbagai jenis itunya. Nah, karena kalau suara memang direct, dia bereaksi dengan itu. Udah, berarti clear ya teman-teman ya untuk TWS. Nah kita terakhir dulu. Saya mau tanya, saya tanya ke diri saya sendiri dulu. Oke. Dok, saya tuh dari SD memiliki riwayat sinusitis yang luar biasa. Sudah pernah disaksian, terus pernah yang aku nggak tahu prosedurnya dimasukin diirigasi beberapa kali. Nah, sebenarnya penyebab sinusitis tuh yang akut dan kronis itu dari infeksi tiba-tiba atau tiba-tiba dia lendirnya kok bisa nyangkut di situ atau memang ada kejadian polusi atau gimana sih, Dok? Kok banyak loh. Aku pikir ketika aku share aku doang. Dan ketika di usia sekarang aku share ternyata banyak orang tuh pasien yang mengalami hal yang sama. Bahkan sejawat pun juga mengalami hal yang sama. Sebenarnya penyebab umum sinusitis akut atau kronis itu apa sih, Dok? Kalau sinusitis sendiri itu kan prinsipnya ada dua penyebab orang bisa sinusitis. Dari rinogen, jadi dari hidungnya, atau odontogin, dari gigi. Oh,
Bisa dari gigi, karena gigi yang atas ini lantainya sangat berdekatan dengan di atapnya sangat berdekatan dengan lantai sinus. Jadi kalau ada gigi yang bolong bisa ada fistel. Akibatnya ada migrasi kuman dari rongga mulut ke rongga sinus. Biasanya yang kena sinusnya maksilah. Oke. Kalau itu seperti itu. Dan biasanya yang berbau itu modelnya. Iya. Nah kalau yang rhinogen itu kan karena struktur hidung kita itu semuanya isinya mukosa. Mukosa itu gampangnya kayak gini. Oke. Basah. Nah di situ nanti kan ada drainase sebenarnya. Dia berjalan. Ada cairan itu dari dalam keluar. Dan dia memang produksi karena tujuannya dia untuk kalau ada partikel yang nempel, ada pembuangannya. Iya. Nah kalau itu ada kerusakan, misalnya karena alergi. Nah itu otomatis nanti akan terhambat di situ. Nah, hambatan cairan yang mengalir tadi itu akan menciptakan kayak bendungan di situ. Terus akhirnya kelembapannya naik. Nah, jadi ada infeksi bakteri komensal. Bakteri yang sekeliling. Karena di sini kan memang ya rongga napas kita kan kebun binatang ya. Iya. Memang di situ bakterinya itu sudah ada populasi tertentu dan mereka itu saling karena namanya komensal, dia saling saling mengalahkan. Tapi nanti dalam kondisi yang berubah, salah satu populasi itu ada yang lebih banyak. Nah, makanya kita kadang jadi sinusitis. Ini dan sebenarnya untuk treatment gold standarnya gimana, Dok? Banyak yang sampai beli Rhino sendiri loh, Dok, di medsos kan. Ya prinsipnya gini, di dalam hidung kita, jadi kira-kira di antara dua mata ini itu ada struktur yang namanya osteomiatal kompleks. Itu drainase utamanya untuk rongga-rongga sinus itu mengeluarkan cairannya. Nah, konsepnya sinusitis adalah terjadi sumbatan di situ. Apapun sebabnya, ada tumornya kah nanti bisa sinusitis. Ada benda asing kalau kadang-kadang pada anak-anak yang ditinggal lama di dalam nanti jadi sinusitis juga. Apapun yang menyumbat. Nah, jadi konsep terapinya ya kita membuka itu. Oke. Mau dengan obat bisa, mau dengan operasi juga bisa. Nah, tergantung keparahannya seberapa. Oke. Dan kejawab berarti ya, teman-teman. Apa impact dan ini nyangkut nggak, Dok? Kalau ada orang yang memang dia mengalami riwayat sinusitis, kenapa pas naik pesawat sakit semua kepalanya? Ya, itu kita kayak fisika pada ketinggian ya. Oke. Jadi di saat kita berada di tempat tinggi tekanan udara turun. Oke. Nah, kalau misalnya sinus ini rongga udara, otomatis udara dari dia tuh akan ngembung. Karena kan tekanannya beda dengan luar. Dia berusaha menyamakan nih dengan cara udara itu keluar melalui tadi yang saya bilang osteomiatal kompleks. Nah, kalau itu tersumbat, ngembung ininya, cenut-cenut segini nih. Ya, semua sinusnya mau yang sphenoid, mau yang etmoid posterior, anterior, mau frontal semuanya. Dan bisa tertekan. Nah, terus cara mengatasinya saat itu kalau di pesawat ada trik ya, Dok? Kalau sudah terjadi sih agak sulit ya. Karena kita mesti nurunin tekanan. Lah masa arep medun. Kan nggak bisa juga. Ini lucu banget nih. Karena saya terus terang pernah itu ngalami. Saya itu dulu waktu itu saya penerbangan dari Jakarta ke Makassar. Itu kira-kira ya mungkin itu kan sekitar 1 jam, hampir 2 jam kurang dikit kan. Nah pertengahan itu 40 menit di atas, tahu-tahu celeng gitu. Ya sudah saya terima nasib, tersiksa begitu sampai Makassar. Begitu agak descending, enakan dikit. Tapi karena udah terlanjur blockage, nggak bisa kita apakan juga. Karena kejawab itu, nyut-nyutan gitu. Nah, sekarang ini mitos atau fakta? Banyak ibu-ibu mengatakan es terus, jangan minum es, nanti pilek. Saya sudah jelasin. Iya. Tapi saya dokter umum. Ya, sering dibantah. Ini pasti dibantah. Ini dokter THT nih pinter loh. Benar nggak mitos atau fakta kalau ibu-ibu mengatakan jangan minum es terus, nanti gampang pilek dari seorang THT, Dok? Nah, sebenarnya gini, kalau yang tadi kita bilang ya, ada mukosa. Dalam hidung kita itu isinya mukosa, tenggorokan juga mukosa. Nah, mukosa itu ada bulunya, namanya silia. Itu fungsinya memang untuk membuang kalau ada partikel nempel, dia untuk menjalanin. Nah, silia itu karakteristiknya dia kan dalam cairan. Di saat cairan itu membeku, dia akan diam. Wah, jangkrik. Apa yang terjadi? Nanti begitu partikelnya nempel, di dalam bawah sini itu ada namanya sel kekebalan tubuh, ada mast cell. Itu akan berjalan-jalan di dalam, ketemu dia. Bereaksilah, muncul inflamasi. Logikanya seperti itu. Itu berarti bisa kejadian? Sebenarnya masih bisa. Tian. Fakta dong. Sip. Waduh. Karena mukosanya berhenti. Wah, chaos. Lah terus suhunya 4 derajat tapi. Oh, harus 4 derajat. 4 derajat ke bawah. Kalau kayak gini, ini kan paling 11 derajat. Kalau 11 mungkin masih enggak. Berarti es batu ya? Ya, yang kira-kira 4 derajat itu kan belum jadi es, tapi sudah deket. 4 derajat kan kalau es kan 0. Jadi itu 4 derajat itu belum jadi es, tapi sudah deket nih. Sudah deket. Wah, kelar nih. Ibu-ibu didukung sama Pak Bodi. Wah, ini jeblok nih.
Jadi intinya Saya cuma ngomongin molekulernya ya. jadi secara THT es bisa menyebabkan pilek jika suhunya mendekati 4 derajat. Iya, dan itu konsekutif. Artinya Wah benar kalau ibu-ibu. Waduh. kalau cuman sekali terus suhunya kan menghangatkan lagi ya, Iya. mungkin nggak masalah. Nah makanya si ibu-ibu berarti edukasi tahu dari mana sih mereka itu es nyebabin pilek. Terus yang wah ini ruwet iki takut nih. Apui. Terus nomor 2, kenapa iya. ada orang yang dulunya itu nggak alergi, Oke. terus tiba-tiba jadi alergi debu atau benang sari? Di Itu bisa. usia-usia yang mungkin udah lebih Iya. tua ya. Oke. Itu aku ngerasain. Terus aku sempetnya nganggap itu mitos lah. Tapi beberapa orang juga mengatakan dulunya pas kecil aku sama debu nggak biasa aja. Oke, Tapi oke. ketika pas tua kena debu, kenapa jadi rinitis alergi? Rinitis itu pilek ya. Iya, bilang. Radang pada hidung. Informasi monggo Pak Dokter. Nah, ini memang kalau alergi sendiri itu kan ada kondisi awal dia tertrigger sama dia nanti ada respon konsekutif dari tubuhnya setelah tubuhnya itu belajar. Oke. Nah, kadang-kadang belajarnya ini itu belum tentu terjadi di masa-masa awal kehidupan. Misalnya jenengan nggak pernah minum teh Ya betul. selama 11 tahun kehidupan pertama. Heeh. Terus minum teh pertama setelah umur 12 misalnya. Nah, itu tubuhnya kan belajar. Loh, ternyata ini substansi teh ini kok saya tidak suka nih, musuh nih. Dilawan sama dia. Nah, nanti tubuhnya terus belajar, dia akan mengikuti pattern yang sama. Terus itu kan fase awalnya, fase cepatnya di awal. Tapi setelah ada lagi faktor yang di luar itu, di luar paparan, hormonal biasanya. Makanya ada yang namanya honeymoon rhinitis. Nah, itu kan pada saat orang misalnya habis nikah, testosteron sama estrogennya tinggi, itu dia lebih mudah menciptakan hal seperti itu. Jadi bahkan sampai ada yang pada usia menopause. Oh bisa. Bisa. Tiba-tiba Bisa. kayak hormonal berarti ya? Hormonal, oke. Karena hormonalnya kan berubah ya. Kalau orang dari reproduktif menjadi menopause itu kan hormonalnya berubah. Oke. Bisa membantu men-trigger. Oke, terus pertanyaan berikutnya terkait kedua hal ini. Kenapa kalau minum hangat atau sup bawang, Oke. itu nyaman tenggorokan, terutama lagi faringitis, lagi flu berat, rinitis, faringitis, kita kalau minum air hangat atau teh hangat atau jahe hangat itu enak tenggorokan. Dan ini nggak hanya satu dokter yang nyaranin, ke beberapa THT pun disarankan hangat. Kalau dari dokter Boni sendiri ada pandangan? Prinsipnya tadi kalau di tubuh kita itu kan sudah ada mekanisme silia tadi. Nah, silia itu kan memang dia juga membuang sel-sel radang. Nah, di saat suhunya itu sesuai, dia akan berjalan dengan baik. Karena dia silia itu bergerak gini. Jadi itu bentuknya kayak lantai epitel, terus ada bulu-bulunya. Nah, bulu ini bisa bergerak karena ada 2 lapisan cairan. Lapisan sol sama lapisan gel. Gel itu yang pekat, sol itu yang encer. Nah, jadi dia kalau dia nempel, dia goyang gini. Dan berjalan. Nah, di saat suhunya itu antara kekentalan antara lapisan ini dengan lapisan ini sama, dia akan diem, kaku jadinya. Tapi di saat ini lebih encer daripada ini, dia bisa bergerak. Asu. Nah, mekanismenya begitu. Sesederhana itu. Oke. Jago ya ibu-ibu ya? Ibu-ibu itu belajar THT semua Pak ya? Kalau pendapat dokter tentang ada pasien, misal, dokter saya boleh nggak? Kalau ada pasien tanya, Pak Boni boleh nggak kalau aku di rumah, aku minum kencur, minum jahe, Pak Boni reaksinya gimana kalau ada orang yang seperti itu untuk meredakan flu-nya? Kalau untuk secara langsung meredakan flu-nya, kalau flu sendiri itu kan influenza karena virus ya, sebenarnya nggak ada campurnya langsung ya. Okay. Cuman kalau ada yang mengatakan bahwa kayak bawang misalnya itu kan punya efek antiinflamasi. Nah, itu kan otomatis bisa membantu. Karena dia ada efek antiinflamasinya. Sedangkan orang kalau sakit, ya pasti inflamasi kan. Most likely kan inflamasi. Nah, itu kalau dia terredakan, ya akan terasa lebih nyaman. Oh, jadi nggak masalah, Pak. Bukan Pak Boni nggak saklek kayak, jangan. Enggak sih. Karena semua itu kalau filosofi medik itu kan pada dasarnya kalau kita menjaga sesuatu dengan porsi yang tepat, ya bisa enggak apa-apa. Tapi kalau kita berlebihan, apapun itu, insya Allah kok jelek ya. Apapun berlebihan ya? Apapun berlebihan. Jadi kalau itu alasan kenapa beberapa orang yang flu, dia kasih minum sup bawang kerasa nyaman ya? Iya, karena ada efek antiinflamasinya. Ngeri ya, kalau sama beliau ngeri ya. Ini dokter bukan sembarang dokter nih. Waduh, nah, sekarang soal tenggorok dok. Tadi telinga. Ya, tenggorok ini mitos dan fakta tentang ngorok dan tonsilitis. Oke. Aku punya teman tapi bukan dia. Namanya Andri Jatnika. Iya. Andri Jatnika. Itu tuh kalau tidur selalu ngorok dan ngoroknya keras sekali. Ya kan? Nah, faktor ngorok ini itu apakah ada kaitan dengan tonsil, lemak, dan impact buruknya seperti apa, Dok? Oke. Kalau ngorok sendiri itu kan bisa terjadi karena ada penyempitan di saluran napas, terutama bagian atas. Jadi bisa dari apa yang terjadi di mulut, apa yang terjadi di hidung, atau apa yang terjadi di leher. Karena kan prinsipnya berbunyi itu udara dari tempat yang longgar melewati tempat yang sempit.
Oke. Jadi ada turbulensi di situ. Oke. Nah itu bisa kalau misalnya orangnya, taruhlah dia obesitas. Oh, ininya lehernya triple neck kalau perlu. Jadi tebel gitu kan, nindih. Itu triple H. Tapi triple tapi neck gitu kan, tebel nindih. Kan berat jadinya itu. Jadi agak tertekan, bunyi dia. Terus bisa jadi pada orang yang tonus ototnya tidak terlalu baik. Jadi kita kan kalau lidah kita itu kan bentuknya begini ya. Betul. Dan ini ototnya itu kan kalau dia tidur, dia akan menahan ini ke atas. Iya. Nah kalau dia tonusnya jelek, melotrok ini. Oh. Dia menghalangi. Itu bisa bikin ngorok juga. Amandel besar, amandel cuma di atasnya. Iya. Ya otomatis bisa ya, amandelnya gede dia gandul, bisa. Adenoid itu amandel yang di belakang hidung. Itu juga kalau dia besar, dia nutupi saluran napas. Akibatnya kalau tidur nanti jadi hidungnya tersumbat. Iya. Nah otomatis mangap. Kalau kita napas mangap, itu yang terjadi. Oh jago ya. Itu yang Asli terjadi. kalau ini kalau dokter yang jago tuh jelasin masuk cepet banget ya. Nah cara mengatasinya pripun? Nah apa yang jadi lesinya tadi, jadi sumbatannya itu di mana? Itu yang pertama harus dicari. Kalau Oke. sumbatannya memang dari hidungnya itu dari sisi depan, jadi turbinnya, atau dari adenoidnya. Oke. Itu kita bebaskan dulu. Terus amandelnya seperti apa? Amandel itu tonsil ya dok? Tonsil yang di kiri kanan itu, yang besar itu. Itu seperti apa kondisinya? Terus kalau kita lihat rongga mulut itu kan ada yang namanya kalau orang Jawa bilang telak. Nah, Yang memanjang itu. Heeh. Nah, itu panjangnya seberapa? Karena ada orang-orang tertentu yang memang punya telak sangat panjang. Itu otomatis nanti bunyi itu. Oh, Kan pasti. telaknya dia buat nutup ke belakang. Nah, harusnya kan pas. Ini kewananya nutupnya pas. Nah, kalau turah nanti ada sisa nih, kewer-kewer di sini. Nah, itu bunyi nanti. Itu bunyi. Bisa. Ada orang tuh telaknya sampai nempel lidah. Ada kelainan Genetik. seperti itu. Sepertinya genetik sih, banyak kan genetik ya. Jadi dia memang manjang. Terus dipotong dong? Dipotong, bisa. Nanti kita dengan operasi teknik tertentu kita bisa ngurangin dia. Nah, oke, ini masuk. Dan efeknya tuh memang seburuk itu ya. Dia tuh kalau efek ngoro itu kalau tiap pagi kelihatan lemes terus. Nah, karena oksigen di otaknya waktu dia tidur itu kadang-kadang nggak tercukupi. Kan napasnya tidak adekuat ya. Padahal tidur itu kan proses penggantian sel yang pasti itu. Nah, jadi kita tuh kan selnya misalnya jatahnya malam ini ganti 100, ya harusnya besok ini 100 sudah ganti sel baru. Nah, dengan dia tidak adekuat, tidurnya nanti dia nggak mencapai tidur yang dalam, REM sleep-nya nggak sesuai. Nanti mungkin yang terganti cuma 80. Akhirnya kita punya 20 yang sel yang dipakai buat besok, itu rada akhir selnya. Oh. Nah, kalau itu terulang kembali, nanti kan kita ngutang terus. Oh, sleep debt jadi ya? Iya, kayak dikejar pinjol nanti jadinya. Iya, makanya. Oh ya, soalnya si Dori mukanya gitu. Nah, mitos atau fakta, orang yang kecapean pasti akan ngorok kalau tidurnya. Nah, itu tonusnya tadi. Kemungkinan masalah tonusnya. Oh, tonus otot ya? Iya, Tonus otot yang lidahnya menjaga melorot. lidah. Karena terlalu capek banget. Iya, dia melorot jadinya. Misalkan capek lecangkeman gitu ya. Nah, itu. Wow. Terus ceramah. Gitu ya. Ya aku kan. Lah angel. Pisan-pisan ngerosting husnya gitu. Ya sulit sih. Ini kan soalnya saya belajar ngecat rambut dari beliau. Terus itu berarti kejawab. Nah, Dok, oke. sekarang saya akan tanya, nggak akan sonorek dulu. Ya. Ketika orang punya penyakit pas anak kecil, kan kita selalu bilang, wah amandelnya besar, amandelnya diangkat. Berarti tonsil ini kan katanya buat salah satu adenoid buat pertahanan tubuh. Iya. Nah, kalau kita misalkan amandel bengkak atau tonsilnya bengkak, tonsilitis diangkat. Nah, terus berarti kita akan rentan terkena infeksi dong, kan diangkat. Enggak sih, karena kalau pada usia tertentu mungkin bisa gitu. ya. Nih di sini ya teman-teman. Ya, Gede. di mulut ini kelihatan kalau mangap gitu nanti kalau gede kelihatan. Nah, memang amandel ini kan berperan sebagai kekebalan tubuh tapi hanya sampai usia tertentu sebenarnya. Oh. Karena nanti dia tuh menunggu pematangan imunoglobulin E-nya sama imunoglobulin G-nya. Jadi kan untuk punya IgG yang matang, tubuhnya tuh harus belajar. Dia harus kena sesuatu dulu, dia mememori itu, terus oke cara ngelawannya begini, dan seterusnya. Saat begitu IgG-nya sudah matang sebenarnya, amandel itu nanti akan mengalami atrofi, pengecilan. Itu yang normal ya, yang nggak ada apa-apa. Nah kalau dalam awal-awal kehidupannya dia sering kena infeksi, sering kena radang, sering bekerja, akhirnya dia terjadi pembesaran sel. Terjadi hipertrofi juga di situ, amandelnya jadi gede, ukurannya bertahan di situ. Padahal dia fungsi kekebalan tubuhnya sudah berkurang. Sudah tidak ada. Jadi penghambat jalan nafas. Jadi penghambat jalan nafas. Pada usia tertentu. Biasanya sekitar 6 tahun lah ya. Kira-kira IgG matang itu sekitar 6 tahun ke atas. Di bawah itu mungkin masih berperan, setelah itu sudah enggak. Makanya kalau ada orang-orang yang enggak pernah bermasalah dengan amandelnya, kalau udah dewasa, biar enggak pernah operasi, mangap gitu ya enggak kelihatan. Oh. Makanya mengecil, ngumpet di kantongnya itu. Ya kalau gede banget itu harus tetap di ya, asal tidak mengganggu ya konsepnya. Di atas T3.
Ya biasanya kita nanti menilai dengan pertama ada tidaknya apnu, sleep apnu. Oke. Itu patokannya kan itu. Jadi kalau memang kadang-kadang orang amandalnya gede, tapi mulutnya juga gede, ya nggak apa-apa. Kan rasio yang kita lihat. Iya. Ya kan rasionya. Cangkem gede, tonsil gede. Cangkemnya jebol ombo. Makanya cangkeman. Cangkemnya jebar. Oke, terus nggak apa-apa. Mungkin teman-teman jadi tahu kenapa cangkem bosoknya muncul. Mungkin saya soalnya. Ya ini loh. juga ya. Berarti cangkemku mungkin gede loh. Nah, Dok, sekarang kita akan bertanya yang tentang gurah. Oke. Gurah. Gurah itu sebenarnya dalam metode medis gantian wangel kowe, entek kowe ya kan. Gurah itu dalam kategori medis dan THT memandangnya gimana? Kalau gurah itu pernah ada risetnya dulu. Kalau nggak salah di Jogja itu tahun almarhum Dr. Muki yang riset. Itu sekitar tahun 90-an. Jadi memang ada substansi tertentu yang dimasukkan, dia memancing untuk mukosanya itu hipersekresi. Memancing itu seperti itu. Jadi kalau dibilang itu lendirnya lendir yang dari awal sudah ada di paru-paru, ya insya Allah bukan. Oh, bukan. Jadi dia dipaksa untuk keluar. Mukosanya itu dipaksa untuk produksi. Jadi tujuannya untuk mendrainase itu. Nah sekarang kalau orang gurah sampai keluar 1 ember. 1 ember taruhlah misalnya 1 liter gitu ya. 1 liter cairan di paru-paru kan kita wafat. Mati. Nah iya makanya. Tapi kan nggak mungkin dari awal ada kan. Nggak itu mungkin. kan memang dipancing keluar. Oh. Pancing keluar untuk mendrainase, untuk kalau misalnya ada partikel ikut ketarik keluar, partikel padat-padat yang nempel. Tapi setelah itu nanti memang pasti ada inflamasi. Karena namanya itu dipaksa, otomatis kan dia dipaksa bekerja sesuai di luar kapasitasnya. Iya. Nah, kalau yang pernah lihat yang video TikTok yang uap-uap nggak jelas. Nggak ada. Apa itu? Saya belum pernah. Jadi lihat. ada Apa itu? video tuh untuk katanya membersihkan paru, anak kecil kasih uap, bukan ebul tapi beneran uap. Oke. Kalau uap konsepnya cuma melembabkan ya sebenarnya. Oh, udah, tidak kejawab. Melembabkan aja. Kalau sampai dia, kecuali ada substansi tertentu. Nah itu substansinya apa? Nggak tahu. Oke. Oke. Nah sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir mitos fakta tapi yang kontroversial. Nah ini saya deg-degan ini. Isu pertama, Oke, sudah pernah mendapatkan pasien dari vape atau POTS belum? Kalau so far saya tidak tahu apakah itu berhubungan atau enggak. Tapi kalau radang tenggoroknya memang ada. Maksudnya pasien dengan radang tenggorok tapi dia nge-vape. Pertanyaannya apakah ada hubungan sebab akibat? Saya terus terang belum tahu. Oke, berarti pasien tersebut. Berarti jawab jujur. Ya. Tapi kalau secara teoritis orang yang nge-vape dan nge-POTS apakah secara teoritis sudah dibaca rutin menyebabkan peradangan pada area tenggorokan? Kalau secara fisiologis ya, memang tubuh kita itu kan dia kalau ada substansi asing, konsepnya dia akan melawan dulu. Apapun itu ya, substansi Sebenarnya asing. iya, selama dia tidak kenal ya. Ya. Kalau dia kenal sih dia mungkin tidak masalah, tapi kalau dia tidak kenal pasti akan dilawan dulu. Nah kalau perbedaan antara rokok dengan vape itu kan ada pada substansi partikelnya. Oke. Satunya padat, satunya cair. Oke. Nah gitu. Nah artinya dua-duanya itu kan benda asing yang punya potensi menempel. Kalau secara fisiologis mestinya tetap ada perlawanan. Teoritisnya enak ya, lain jelas ya. Secara pasti ada perlawanan. Oke. Nah, terus pertanyaan nomor 2. Oke. Apa pendapat Pak Dokter tentang irigasi sendiri hidung? Oh hidung, oke. Ya kan sering tuh gara-gara yang COVID yang Pak Muslim lagi yang ngajarin kan. Apakah kita bisa rutin melakukan itu? Apakah itu berguna? Dan kalaupun berguna, berapa kali kita harus melakukan itu? Kalau bergunanya insya Allah berguna dan bisa. Artinya dia bahkan itu kan yang dipakai hanya NaCl sebenarnya yang disarankan. NaCl-nya 0,9%. Artinya sifatnya isotonik. Jadi sama dengan cairan yang beredar dalam tubuh. Nah, kalau dengan mau cuci sampai 8 kali pun kalau tidak jelek monggo sebenarnya. Karena itu aman, cairan fisiologis. Untuk cuci hidung. Untuk cuci hidung. Dan manfaatnya apa tuh? Dan manfaatnya tuh ya dia pembersihan partikel tadi. Jadi kalau kita kembali ke misalnya ada mukosa tadi, ada partikel nempel. Ini kan kadang-kadang silianya mungkin lagi agak kering, jadi dia tidak mau gerak dengan cepat. Nah, keburu ditangkap sama sel di bawahnya. Nah, ini bantuin nyuci nih. Dan memang saluran napas kita itu kan didesain lembab karena dia mempersiapkan udara yang masuk untuk dipakai paru-paru. Oke. Jadi memang kelembapan itu terjaga dengan baik, itu akan lebih baik. Oke. Nomor 3, Dok, pendapat soal sound horeg. Saya dari tadi menunggu ini. Saya deg-degan ini sama pertanyaannya. Saya jelasinya ini agak terserah Pak Dokter. Oke. Enggak apa-apa. Sound horeg ini kan menjadi sebuah warisan budaya. Iya. Warisan budaya di beberapa daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Dan ternyata di India juga melakukan itu. Dan banyak yang beralasan ya sound horeg itu yang musik konser juga gede-gede. Oke, let's say kita
kita nggak dokter Boni ada pendapat nggak? Iya. Sebenarnya gini, kita kembali ke filosofi yang tadi. Oke. Berlebihan pasti jelek. Itu pasti berlebihan. Tinggal pada kondisi itu kan yang dipakai getaran ya. Jadi dia pakai getaran dengan intensitas kalau nggak salah sampai 130 desibel. Oke. Ya memang kalau kita bicara keamanan, kalau itu dilakukan terus-menerus ya potensi rusak pasti ada. Berapa lamanya? Ya kita karena belum ada datanya kita belum bisa bilang. Artinya berapa lama orang terpapar itu baru rusak. Kalau kita bicara misalnya sekarang dibilang, ini belum ada yang komplain. Oke. Ya karena mungkin yang terpapar itu juga belum ada yang melakukan tes. Sama dengan kalau kita bicara pada tahun, kita ngomongin soal makanan misalnya ya, tahun 70-an itu kan di Amerika ada tren fast food waktu itu. Waktu itu kalau ditanya apakah fast food berbahaya, ya nggak ada yang bisa jawab. Iya, karena saat itu lagi tren. Saat itu baik-baik saja. Amerika panen tahun 90. Iya, di sana mereka punya masalah dengan obesitas yang masif tahun 90-an. 20 tahun kemudian kan. Iya. Nah ini berarti kan kita baru bisa menjawab dengan fakta. Kira-kira ya mungkin 10 tahun kemudian. Kayak kohort jadinya. Cuman yang jadi masalah kan, di saat kita menemukan faktor risiko, ya apakah itu akan dijalankan terus? Monggo dari yang mau menikmati. Karena memang getaran tersebut kan sifatnya ritmis ya. Artinya dia itu akan menciptakan peningkatan ritme jantung juga. Peningkatan ritme jantung akan meningkatkan dopamin, akan meningkatkan adrenalin, yang mana itu ada ada adiksinya. Oh iya, dopamin booster ya. Dia bikin euforia. Kayak orang lari, tadinya running high kayak kemarin ya si Mikey ini, dia euforia, makanya dia seneng nonton terus. Atau orang di diskotik misalnya, itu DJ kan punya ilmunya sebenarnya. Dia mau naikkan berapa BPM dulu supaya crowd-nya naik, nanti sama dia ditinggiin. Wah mereka semua naik nih, semua maju gini-gini. Itu ada ilmunya. Oh ya karena dopamin booster. Iya, dopamin booster. Jadi dia bagaimana crowd controls itu dia ada sainsnya memang. Oh makanya tiba-tiba kalau dropnya jelek pada marah-marah. Iya, karena udah lagi high nih. Ya ini soalnya nih. Kan dia hobi bermusik berat. Lagi tinggi tau tes. Iya. Tuh tadi tulis tuh, udah banyak. Siap. Nah dokter sekarang saya tanya beneran. Rumah sakit UGM, ada titel UGM-nya. Apakah ini adalah tempat akademik atau uji coba? Nggak. Justru di rumah sakit pendidikan, itu semua keputusan yang kita buat, kita konferensikan, kita diskusikan. Jadi bukan keputusan sepihak DPJP-nya ya, tapi memang kan ada murid-muridnya tuh. Nggak mungkin dong saya mutusin awut-awutan di depan murid-murid saya. Oh iya, kan benar. Gitu. Nah, berarti kan ini gimana? Ada yang punya pendapat? Apakah karena titel UGM yang kesini harus keagama semua? Enggak sih. Umum Enggak bisa? Sih. Umum bisa. BPJS bisa? Sangat bisa. Malah kita sangat begini dengan BPJS. Dan kalau boleh tahu, kalau misalkan pasien mau ketemu Dokter Boni, jam prakteknya ada, boleh saya tampilin di sini? Insya Allah. Saya nampilin, bukan beliau, karena boleh promo. Yeah. Nah kalau ini kan sudah di fase 45 menit terakhir, bisa nggak Pak Dokter ada pesan-pesan nggak buat anak muda soal THT? Oke. Sebenarnya simpel aja, mencegah lebih baik daripada mengobati. Prinsipnya itu. Jadi artinya kalau kita bicara THT itu kan ada telinga. Telinga otomatis fungsi pendengaran itu bagaimana kita menggunakan organ mendengar kita. Oke. Hidung bagaimana kita menggunakan penghidup kita. Ya tadi ada kebiasaan seperti menggunakan pot, menggunakan vape, itu semua juga ada risikonya. Oke. Saya tidak bisa secara individu, saya tidak punya hak untuk melarang. Ya. Artinya semua orang itu punya haknya. Itu tubuhnya tubuh dia. Tuh kan, ketemu kan dokter-dokter kayak saya kan. Cuman kalau semua itu ada konsekuensinya. Jadi di saat konsekuensi itu datang, ya jangan, kalau memang sudah memilih begitu, ya silakan dihadapi. Nah itu. Tenggorokan sama. Tenggorokan sama. Sekarang itu kan lagi anxiety disorder itu banyak. Nah itu kan implikasinya ke asam lambung. Naik terus. Asam lambung naik terus, implikasinya ke GERD, ke LPRD. Nah sekarang kan banyak itu kasusnya seperti itu. Wah banyak. Banyak. LPRD di anak muda. Di anak muda. Singkatannya apa dok? Laryngopharyngeal reflux disease, LPRD itu. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya tembus laring. Naik ke atas, nyiprat ke depan sampai gampangannya dia membuat iritasi. Membuat iritasi. Aku sering itu. Ya, jadi ludahnya hijau kalau pagi. Ada rasa anget di sini kalau malam misalnya. Nah, hal seperti itu tuh sebenarnya salah satu triggernya adalah overthinking. Jadi kebanyakan ketakutan, relax. Kalau gampangannya tuh wis tawatu ikhlas, insyaallah aman. Ini keren. Artinya apa? Tawatu ikhlas, jadi ikhlas ya. Saja insyaallah aman.
Ikhlas saja serahkan. Kalau sudah melakukan sesuatu ikhlas saja. Karena kita cuma tugasnya berusaha Nah, loh. bener kan? Outcome kan wallahu alam. Jadi kalau di medsos, dokter-dokter yang hitam putih itu banyak, kayak Saklek. Kalau sudah pernah kerja di rumah sakit UGM, pasti tipikalnya kayak gini semua. Ya wes mas, nih memang hobinya kayak ngoten, ya monggo. Itu Tapi kan kembali. Tapi ada konsekuensinya. Ada loh. konsekuensinya. Nah, Kita tuh malas berdebat masalah ya. Kalau mau ngerokok, monggo. Mau ngepet, monggo. Cuman udah tahu aman dok. Ya udah, kita bukan tipikal yang kayak hitam putih langsung ya dok. Iya. Karena kalau enggak, rata konengin mah wedi. Itu aja kalau dari saya. Salam saya dari Tirta. Dan Boni. Iya, jangan lupa di follow Instagramnya Pak Boni ya, ben-benan. Terima kasih UGM. Siap. Terima kasih UGM. GM. Oh ini belum nih. Nah. UGM.